pasti kepala sekolah itu mengatakan bahwa ini sokelola, Iya, karena memang sokelola. Iya, saya wawancara kita mulai sambil video. Nah, Memang itu artinya ini kan saya juga tidak tahu persis bagaimana modelnya, bagaimana apanya. Karena menurut Pak Kadis bahwa ini untuk aturannya itu kan memang harus membentuk P2S oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang menunjuk siapa ketua P2S-nya. Kemudian kepala sekolah di situ kan berfungsi selaku pengawas. Berfungsi selaku pengawas. Jadi saya tidak tahu siapa yang diangkat menjadi P2S. Ini kan di sini saya tidak pahami persis. Tapi ini kan kalau masalah P2S itu memang wajib kepala sekolah yang mengangkat berarti ya? Iya, memang dia yang sekarang. Sebelum ini bagaimana kepala sekolah mengangkat, sedangkan kejadian di lapangan beda. Kejadian di lapangan ini pengakuan semacam penelusuran kami di bawah ini bahwa waktu mereka diundang, kepala sekolah diundang untuk sosialisasi. Nah, itu orang-orang tertentu yang sudah diduga diatur, yang mengantar undangan, kebanyakan itu semua yang kerja, yang mengantar undangan ke kepala sekolah itu yang selaku pekerja. Berarti di sini ada nego-nego tertentu. Ya artinya kalau sebelum pelaksananya ini resmi dia yang mengerjakan itu barang. Artinya kalau ada hal seperti itu terus terangkan saya tidak tahu teknisnya masalah itu. Kalau ada hal-hal seperti itu ya saya tidak tahu siapa yang diturunkan, siapa yang turunkan. Dan siapa yang menurunkan kira-kira? Ya saya tidak tahu siapa yang menurunkan. Saya juga tidak tahu. Tidak mungkin dinas tidak tahu, pasti tahu lah. Ya saya coba ditanya Pak Denis, karena saya sendiri terus terang saya sampaikan kalau masalah proses tender ini sama sekali saya tidak masuk di situ. Kenapa melalui proses tender? Apa melalui proses artinya tender? proses ini bukan tender, bukan yang tender. mengerjakan itu. Iya. Artinya mekanismenya maksud saya. Mekanismenya. Saya belum tahu persis siapa yang diturunkan, karena yang saya tahu bahwa kepala sekolah membentuk P2S, yang menjadi ketua P2S saya tidak tahu siapa yang menjadi ketua P2S. Itu. Tapi kenyataannya di lapangan kepala sekolah ini terbelenggu, Pak. Terkesan terbelenggu karena belum membentuk P2S, mereka sudah tahu bahwa ini yang kerja. Nah, mereka tidak berdaya. Kasus ini kan sama dengan kasus kemarin. Ya sama. Itu mungkin sama kalau bagaimana menurut penilaian Bapak semenjak Pak Jupri, Pak Asdino? Ya. Mekanismenya apa tidak jauh beda, sama dengan tahun kemarin? Ya, artinya kalau kita lihat mekanismenya, kalau artinya seperti kalau memang benar seperti itu, mekanismenya itu mungkin sama, bahwa ada yang ini, tetapi ada yang ditunjuk. Kalau betul juga seperti ini sekarang toh, tapi saya tidak tahu sekarang apakah ada yang ditunjuk atau tidak. Tapi yang jelas kalau saya lihat mekanismenya lalu di zamannya Pak Jupri dengan Pak Asdino kan memang ada arahan ke bawah. Memang ada arahan ke bawah. Hanya perbedaannya di situ karena yang dulu itu setelah diarahkan ke bawah pemborong tidak diikat. Sekarang diikat. Menurut informasi sekarang ini kan mereka itu kan sudah menandatangani fakta integritasi. Itu. Yang mengikat kepala sekolah. Bukan kepala sekolah, dinas pendidikan memberikan pernyataan fakta integritasi kepada yang mau kerjakan itu dengan ketentuan. Ya, dengan ketentuan ketika terjadi suatu temuan maka yang bertanggung jawab dia. Kontraktornya. Iya. Nah, itu yang saya dengar seperti itu. Berarti secara tidak langsung dinas juga sudah melibatkan diri menentukan siapa yang mengerjakan itu. Saya tidak tahu di situ. Karena dengan adanya integritas itu dong. Saya dengar ada fakta integritas, tapi saya juga belum tahu persis bahwa. Tapi menurut Jalil kayaknya ada katanya. Berarti ada keterlibatan dinas lah kan gitu. Bagaimana dengan adanya fakta
pembuatan fakta integritas itu berarti Ya ada kan, keterlibatan. coba ditanya ke kepala sekolah apa betul ada atau tidak. Ada. Itu. Nah, tapi itulah saya bilang dengan adanya itu berarti ada keterlibatan dua belah pihak. Ya artinya kan begini. Dinas pendidikan dengan kontraktornya kan gitu, sehingga ada MOU fakta Jadi begini, integritas. kalau kejelasannya seperti itu, cobalah yang diwawancarai adalah Pak Kadis sendiri. Iya. Karena terus terang kalau saya bicara mungkin salah. Karena Tidak saya mungkin tidak tahu salah. betul persis. Bapak juga kan sekretaris dinas pendidikan Iya, tapi- Kabupaten Mamuju Utara. Iya, tapi tupoksinya tidak ke sana. Tapi minimal memberikan cermin sedikit, gambaran sedikit bahwa begini loh kronologinya. Gambarannya agak-agak menjurus ke sana, Pak, karena Artinya saya tidak bisa menjurus ke sana karena memang saya bukan tupoksi saya ke sana. hasil investigasi kami agak menjurus ke sana, Pak, bahasanya Bapak. Dalam artian ada benarnya masalah istilahnya pihak ketiga yang kerja, itu. Ya artinya kan ini kan saya juga tidak terlibat di dalamnya bahwa menentukan bahwa ada pihak ketiga. Sebentar. Sebentar, Pi. Jadi terus terang kalau masalah proses seperti itu, saya tidak tahu persis bahwa apakah ada diturunkan atau bagaimana. Hanya saya katakan tadi bahwa yang saya dengar dari kamu kan kepala sekolah yang melapor ke saya bahwa ada fakta integritas dia mau tanda tangani. Itu. Tapi saya juga tidak pernah melihat fakta itu. Gitu ya. Kenapa ada begitu lagi? Dan sedangkan jelas-jelas ini barang sukarela. Kenapa harus dibuatkan perjanjian lagi dengan yang pekerja perjanjian ini? Iya, artinya saya tidak tahu kenapa mau dibuatkan perjanjian atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena mungkin saja dibuatkan perjanjian karena mau mengikat dia atau bagaimana, saya tidak tahu. Membelenggu kepala sekolah atau bagaimana? Atau Tapi saya lihat kontraktornya? Artinya kalau saya dengar, ya, karena kepala sekolah juga mengatakan ke saya bahwa ada fakta integritas, bukan kepala sekolah yang dibelenggu di situ. Kontraktornya. Iya. Artinya kalau saya dengar toh berarti ini barang ini kalau ada fakta integritas, Pak, berarti ini barang di pihak ketiga akan 100%. Saya tidak tahu memang pihak ketiga kan atau bagaimana. Saya juga tidak bisa terlalu jauh mencampuri ke situ. Ya. Karena terus terang saya juga kan ada tim tenisnya, ada PPTK-nya, ada PPK-nya kan saya ini. Kemudian Pak yang membuat fakta integritas itu ditandatangani siapa? Dinas Pendidikan gitu ya. Itu juga saya tidak pernah melihat konsepnya dan saya Siapa tidak pernah melihat bagaimana modelnya. Hanya cuma saya dengar bahwa ada. Iya. Karena ini kan begini, adanya fakta integritas yang ditandatangani berarti ada yang membuat, ada yang menandatangani. Ya iya. Yang membuat kira-kira siapa, Pak? Tidak mungkin kontraktor yang berani mengikat diri. Tidak mungkin kepala sekolah yang berani mengikat diri. Berarti dinas pendidikan dong. Dugaannya pasti lari ke dinas pendidikan. Bukan artinya yang saya dengar kalau masalah fakta integritas, Pak, itu biasanya yang bersangkutan harus membuat perjanjian seperti di daerah. Kami pejabat membuat fakta integritas tentang tugas pokok. Kami yang menandatangani. Berarti kemungkinan yang menandatangani adalah kontraktor kalau memangnya ada kontraktor. Iya. Secara tidak langsung. Iya. Karena mengikat mereka. Mereka. Kemungkinan seperti itu. Ya kan saya bilang begitu. Ini saya heran loh, Pak. Karena ini kan jelas swakalola. Kenapa ada lagi pihak ketiga walaupun dia yang membuat, Pak? Berarti sama saja merestui secara tidak langsung. Pihak ketiga datang bermohon, "Ya, kamu kerjakan ini bareng." Dinas Pendidikan karena dia juga ikut menandatangani. Begini saya dengar. Fakta. Begini saya dengar toh yang membuat ini kalau dikatakan pemborong sebenarnya barangkali bukan pemborong, tapi begini, ketika mereka datang ke Kadis bahwa saya borongan, kasih saya rehab dan lain sebagainya, mungkin Pak Kadis mengatakan bahwa tuh mau bicara kepada sekolah kalau nak kasih ke dengan ketentuan dia masuk sebagai P2S. Nah, sekarang
mereka ini rata-rata tidak masuk di P2S, Pak. Siapa? Pemborong-pemborong ini. Masuk. Dugaannya tidak masuk. Ini masih dugaan, saya akan telusuri, Pak. Dugaan tidak Saya masuk. Saya dengar, tapi makanya tanya Jalil lebih tepat. Karena yang saya saya kasih tahu saya Jalil bahwa mereka itu masuk. Tapi aturan sebenarnya sekolah bagaimana? Seharusnya dia melibatkan Bukan, masyarakat. Iya, melibatkan masyarakat. Ya, masyarakat, mereka itu, pihak sekolah dan komite. iya itu kan. Kenapa harus memakai? Ya kan termasuk dari unsur kontraktor? masyarakat mereka itu, bukan kontraktor karena dia bukan CP yang dia bawa. Memang bukan, karena itu tidak berarti bukan tidak melalui kontraktor. tender kan, tinggal lobby dan nego sebenarnya. Tapi di sini sebenarnya bukan CP dia bawa, Pak, berarti bukan kontraktor. Berarti mungkin fungsinya di situ selaku masyarakat. Masyarakat di mana dulu dong? Kalau masuk di akal tidak masyarakat Palu ambil mengerjakan sekolah di Ya sini. saya tidak tahu kalau ada masyarakat Palu. Umpama, Pak ya. Saya Umpama tidak tahu ini. kalau ada masyarakat Palu. Masa masuk di akal masyarakat Dapuran kerja yang di Sarjo. Ya, saya tidak tahu kalau seperti itu. Masa ada istilahnya masyarakat Pasangkayu kerja sekolah di Bambaira. Ya saya kalau di situnya saya tidak bisa. Berarti di sini atas nama formalitas saja masyarakat. Kalau Ya, bagi saya. tidak tahu. Tapi di situ ada bentuk-bentuk kontraktor, kan? Nah, di situ bisa membuka peluang celah, Pak, untuk gratifikasi, dugaan kasus gratifikasi. Besar peluang dugaan untuk melakukan tindak pidana di situ, Pak. Karena ada di situ deal-deal dan nego. Nah, ini yang terjadi di sini nih. Tapi saya bukan mengatakan terjadi gratifikasi, bukan terjadinya pelaksanaan DAP ini dikerjakan oleh bukan dari unsur-unsur masyarakat sekitar dan sekolah, dalam artian pihak ketiga, Pak. Itu yang perlu kita mau pertanyakan. Ya, kalau seperti itu ya saya tidak bisa ini, makanya saya katakan kalau mau pertanyakan masalah itunya ya naik ke di Pak Kadis, karena itu dia yang lebih ini. Kebijakannya kalau saya ya karena saya tidak tahu persis kalau masalah itunya kalau seperti Tapi itu. Bapak membenarkan itu secara tidak langsung keterangan Bapak. Artinya membenarkan dalam artian ada pihak ketiga yang melakukan pekerjaan, ya kan begitu. Ya artinya kan karena Bapak juga memberikan keterangan bahwa tidak jauh beda dengan Asdinov, Jupri. Ya saya katakan, akan kita katakan tadi bahwa kita sudah hubungi kepala sekolah bahwa ada seperti ini, berarti saya katakan berarti kalau seperti itu tidak jauh beda dengan lalu, ya kan begitu. Iya. Iya betul. Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya, Pak ya. Iya. Oke.